Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan selalu berbahagia tentunya, dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan di bulan Juli atau pesan di bulan Juli untuk kalian yang berzodiak Pisces. Apa pesannya untuk Pisces? Kita lihat ya. Oke, untuk kalian yang Pisces diingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, bukan personal reading. Semungkin saja resonate, mungkin tidak. Oke. Oh, bagus-bagus nih kayaknya. Oke. Baik. Yang row yang pertama itu adalah overall ya, secara general energinya di bulan Juli ya. Thank you. Yang kedua ini, yang di row kedua ini adalah minggu pertama bulan Juli, dan selanjutnya nanti kita buka lagi. Segini dulu ya, soalnya tempatnya juga nggak cukup. Ada the word. Wow, kartu pertama kalian Pisces adalah the word, dan ini biasanya bicara tentang kesuksesan. It's a good thing. A brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey is now complete. Oke, untuk kalian yang Pisces di bulan Juli, ada banyak pintu yang terbuka untuk kalian, banyak kesempatan untuk kalian untuk mencapai kesuksesan. Dan bukan cuma satu, tapi dibilang beberapa. So, aminin aja yang baik-baik ya Pisces, amin gitu. Karena kalau kalian meragukan itu, dan itu yang ngeblok kesuksesan kalian sebetulnya ya. Ada banyak energi positif di sekitar kita, banyak juga energi negatif. Pada saat kita mendengar sesuatu yang baik dan mengaminkan hal tersebut, energi positif yang masuk. Tapi kalau sudah dibilang tentang sesuatu yang baik dan kalian, masa sih? Itu kan berarti kan meragukan ya. Energi negatif yang datang dan kemudian memblok kesuksesan itu sendiri. Padahal sudah dibilang kalau kartu the word biasanya tentang kesuksesan, dan ini memang benar tentang kesuksesan kalian Pisces. So di bulan Juli, congratulations, kalian punya banyak kesuksesan, gak cuma satu tapi beberapa. Oke, tapi kita lihat lagi kartu-kartu selanjutnya ya, apa yang terjadi gitu. Oke. Kemudian ada release, apa yang harus dirilis, apa yang harus dilepas Pisces. Mungkin beberapa dari antara kalian masih terikat dengan sesuatu. Kita lihat ya. Let go of the past. Masa lalu, lepasin aja Pisces. Masa lalu biarlah jadi masa lalu. Ada lagunya tuh. Oke, dangdut, nggak peduli. Sorry, bukan berarti nggak peduli apa. Maksudnya nggak usah dipeduliin lagunya gitu. Maksudnya masa lalu biarlah berlalu gitu ya. Tinggalin aja masa lalu Pisces, nggak usah dipegang-pegang lagi. Oke. An ending that makes way for new opportunities. Ada sesuatu yang berakhir, oke. Tapi kalau kalian lepaskan, akan membuka satu opportunity baru, satu kesempatan baru. Apa yang ditutup di masa lalu dibuka di masa sekarang. That's a good thing ya. Jadi ya yang memang bukan untuk kalian, apapun yang no longer serve you, no longer for you, lepasin aja. Oke. Time to move on. Oke, untuk kalian yang berzodiak Pisces dan belum bisa move on, coba move on. Saya yakin sebenarnya kalian sudah mempunyai sesuatu yang baru. Oke, tidak resonate untuk semua tentu saja Pisces. Tapi banyak dari Pisces yang sebenarnya sudah menemukan hal baru. I'm not talking about relationship aja, tapi juga tentang hal-hal lain. Mungkin karir, mungkin bisnis, mungkin keuangan, apapun itu. Atau relationship yang bukan romance ya.
relationship dengan orang-orang di sekitar gitu ya. Tapi ini juga bisa dihubungkan dengan relationship semacam cowok sama cewek sih. Karena memang general reading yang sekarang ini bukan melulu tentang cinta, tapi ini secara keseluruhan aja. Jadi hubungkan aja dengan yang sedang kalian alami, yang resonate aja yang diambil, karena itulah cara satu-satunya bagaimana melihat bacaan tarot di sosial media atau di YouTube. Ini bukan general reading sekali lagi, jadi ambil yang resonate aja, oke? Untuk kalian Pisces yang sebenarnya sudah mempunyai sesuatu yang baru, oke? Tapi masa lalunya masih kadang-kadang menghantui atau malah memenuhi pikiran kalian, terutama mungkin pada saat kalian lagi diam, lagi sendirian, terus masa lalunya datang gitu ya ke dalam pikiran kalian dan kalian masih memikirkannya. Please move on. Move on ya my dear Pisces, jangan dipegangin terus-menerus masa lalunya. Oke, lanjut dengan The Moon. The Moon biasanya bicara tentang hal-hal yang memicu emosional kalian, tapi kita lihat aja pesannya apa. Powerful, intuitive, epiphanies, letting go of worry and fear. Sebagian dari Pisces itu biasanya punya intuisi yang lumayan peka ya. Intuisinya lumayan kuat, mungkin juga bisa baca tarot. Ada mungkin yang di sini, atau mungkin bukan tarot ya medianya, apapun itu, tapi intinya adalah intuisinya kuat ya. Sebagian dari Pisces. Tapi kalau kalian masih berusia sangat muda dan yang harusnya berkarya, tapi kebanyakan main game atau kebanyakan main sosial media, terus tiba-tiba ngerasa saya punya power untuk menurut saya sih nggak usah halu ya, karena ada beberapa yang menghubungi saya sambil bilang, Mbak Lucy, sepertinya saya punya kekuatan sebagai cenayang. Biasanya seorang cenayang nggak bilang kalau dia cenayang gitu ya. Dan kalau dia punya kekuatan, dia akan mempergunakannya. Kekuatan ya, dalam tanda kutip, mempergunakannya sebaik mungkin tanpa harus show off, tanpa harus bilang-bilang ke semua orang gitu ya. Jadi kalau memang kalian adalah termasuk Pisces yang disebutkan di sini, powerful, intuitive, yang punya kemampuan intuisi yang tajam, so asah boleh pergunakan aja untuk diri sendiri, tapi nggak perlu terus halu, terus berpikir wah saya bisa jadi ini, bisa jadi itu, nggak gitu sih. Setiap kekuatan diikuti dengan tanggung jawab. Semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi tidak mudah bagi orang-orang yang memang mempunyai keunikan khusus, kekuatan khusus yang memang Tuhan sudah berikan, karena tanggung jawab di balik itu, resiko di balik itu juga besar. Ya, oke, so letting go of worry and fear. Jadi segala macam yang kalian pikirkan, yang saya bilang tadi, halu, kemudian worry, ketakutan, kekhawatiran, itu dihapus-hapus aja ya. Nggak usah, kadang-kadang itu hanya ada di sini aja, hanya ada di pikiran kalian aja, ada di angan-angan kalian aja, nggak ada di realita. Hidup aja untuk hari ini dan hidup aja untuk menghidupi hidup kalian. Live your life. Saya selalu senang dengan sebuah mungkin kata mutiara, live life to the fullest. Maksudnya kalau kita hidup benar-benar menghidupi hari ini, hidup benar-benar menghidupi apa yang harus kita lakukan, bukan sekedar berhayal, bermimpi, atau nanti seperti ini, nanti seperti itu. Enggak. Apa yang ada di depan, lakukan sebaik-baiknya, itu aja. Apa yang kalian punya, itu saja. Nggak usah ya itu tadi berhayal-hayal gitu, nanti begini, nanti begitu, akhirnya jadi worry, akhirnya jadi khawatir gitu ya Pisces. Understanding the truth of situation. Kalian di bulan Juli
akan menemukan sesuatu hal, situasi yang tadinya kalian nggak mengerti, tapi terbuka di bulan Juli ya. Dan secara emosional tentu saja akan membuat kalian, oh begini ya ternyata gitu. Berharapnya sih yang baik-baik ya, Pisces. Tapi biasanya kalau the moon yang muncul itu nggak selalu yang baik, tapi ada yang sesuatu hal yang mungkin, saya nggak bilang sesuatu hal yang buruk ya, karena saya tidak pernah mau meramalkan hal-hal buruk atau memprediksi hal-hal buruk, tidak. Tapi setidaknya bisa jadi bahan acuan untuk kalian. Jika di bulan Juli ada hal yang memacu emosional kalian, kalian sudah siap. Oke, makanya saya bilang tadi, hidupi hidup kalian sepenuhnya. Jadi kalaupun ada something wrong, ada sesuatu yang tidak enak, ada sesuatu yang tidak bikin nyaman, kalian sudah siap. Oke, Pisces, lanjut dengan Queen of Autumn. Dari tadi ini Major Arcana ya, satu-satunya yang nggak Major Arcana ini Queen of Autumn. Dan ini adalah energi udara. Energi udara biasanya juga bicara tentang emotional things. Ya. Oke, sword soalnya, pedang. Pedang. Oke. Be practical with respect to how you proceed. The ability to make anything more beautiful. Meeting someone who can help your dream come true. Bagus juga nih kartunya ya. Dalam menghadapi apapun itu adalah sebagai proses kehidupan yang harus kalian alami, Pisces. Oke, tadi saya bilang kan, hadapi apapun itu yang emosional juga harus dihadapi. Dan itu terjadi di bulan Juli. Tapi disebutkan di sini, kalian punya kemampuan untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, lebih cantik ya. Dan kalian akan bertemu seseorang yang akan membantu kalian mewujudkan mimpi-mimpi kalian. That's a good thing. Bagus banget. Tapi kalau ada yang mau bantu jangan ditolak ya, Pisces. Jangan kegedean gengsi. Sorry, saya nggak bilang untuk semua ya. Ini ada beberapa yang gengsinya tinggi bener kalau mau dibantu. Apa sih, saya bisa sendiri loh. Aduh, memang. Tapi kadang-kadang bantuan juga diperlukan. Apalagi kalau bantuannya dari orang yang memang care sama kita. Oh, ambil aja Pisces, nggak apa-apa kok. Ya. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian yang membantu orang dengan tulus, ya hopefully orang itu tidak mensalahartikan gitu ya. Oke, lanjut dengan The Temperance yang terbalik sih. Di minggu pertama, karena ini row yang pertama, minggu pertama. Di minggu pertama ada banyak hal yang memerlukan pertimbangan kalian. Beberapa hal yang memerlukan pertimbangan kalian. Dan kalian agak sedikit kepleset nih, karena mungkin pertimbangannya kurang tepat. Pada akhirnya membuat beberapa hal menjadi juga agak kurang nyaman untuk kalian di minggu pertama ya. Kenapa? Karena selanjutnya ini ada Five of Pentacles yang terbalik. Dan ini di bawah kartu rilis. Jadi hal-hal yang ingin kalian tinggalkan ada kemungkinan susah untuk ditinggalkan. Oke, masa lalu mengikat kaki kalian sehingga kalian mau maju juga nggak bisa. Jadi ada yang bilang di situ, si Pisces bilang gini, Mbak Lucy, bukan saya tidak mau move on, bukan saya tidak mau melepaskan masa lalu saya, tapi ini ngikat kaki saya, susah bener mau pergi dari masa lalu ini. Ya, ada beberapa Pisces yang seperti itu. Berada di situasi di mana kalian tidak bisa pergi dari masa lalu kalian. Terus gimana dong Mbak Lucy? Kalau itu yang terjadi, bersiap-siap aja. Apapun keputusan kalian harus dipertimbangkan matang-matang. Saya tidak tahu satu persatu apa yang kalian hadapi di sini ya. Maksudnya yang lihat ini pasti nggak cuma 1-2 orang. Jadi saya tidak tahu apa masalahnya.
Tapi kalau memang susah untuk melepaskan, tapi kan tadi ada dibilang ada orang yang akan membantu, so mungkin perlu dipertimbangkan bantuan dari orang sekitar agar kalian bisa lepas dari situasi yang tidak menyenangkan, ya. Oke, lanjut dengan Two of Cups yang terbalik. Mungkin untuk masalah percintaan kalian ini yang bikin emosional ya. Mungkin masalah tentang hubungan dengan seseorang, cewek dengan cowok begitu, yang itu adalah masa lalu dan yang sukar untuk dilepaskan, dan itu yang terjadi di awal bulan Juli. Untuk kalian yang Pisces, agak susah melepaskan masa lalu yang berhubungan dengan cinta-cintaan. Oke, lanjut dengan Knight of Cups. Don't worry, be happy, karena ada orang yang care sama kalian, ada orang yang cinta sama kalian, ada orang yang mengasihi kalian, dan dia akan membantu sekuat tenaga untuk kalian, untuk melepaskan apa yang memang harus kalian lepaskan, untuk maju bersama kalian dan menghadapi ini semua bersama-sama. So, bagus kan? Oke, lanjut dengan kartu berikutnya adalah untuk second week atau minggu kedua di bulan Juli. Untuk kalian yang Pisces, thank you. Thank you. Oh, okay. Di minggu kedua. Oh, thank you. Lanjut dengan minggu ketiga. Biar saya terusin ya, ini minggu ketiga. Thank you. Maaf ya agak lama. Iya, I don't know why is that. Thank you. Oh, sebenarnya udah. Oke, nggak apa-apa. Wow, banyak dong. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, minggu kedua ada The Emperor. Di minggu kedua situasi udah mulai stabil, situasi mulai tidak seperti minggu pertama. Jadi kalian bisa lumayan agak tenang dalam menghadapi hari-hari di bulan Juli. Ada Ten of Wands-nya juga terbalik. Beban-beban mulai terangkat satu persatu. That's a good thing, bagus banget. Jadi kalian ngerasa oke, bisa bernafas sedikit lega ya. Ada juga Eight of Pentacles, banyak pekerjaan yang bisa kalian lakukan untuk masa depan kalian. Jadi di minggu kedua karena stresnya udah mulai menurun, berarti kalian bisa mulai lagi bekerja atau melakukan hal-hal yang memang perlu kalian kerjakan dan kemarin sempat tertunda di minggu pertama karena mungkin kalian kepikiran hal yang lain ya, yang lebih membuat kalian khawatir dan worry gitu dan takut gitu ya. Ada Five of Swords, ini juga masih di minggu kedua. Apapun yang kalian perjuangkan, kalian tetap akan memenangkannya. Tapi kemenangan itu bukan sendiri, melainkan dibantu dengan orang-orang atau orang-orang yang care sama kalian. That's why tadi dari depan saya bilang, Pisces, jangan gengsi-gengsi menerima bantuan. Karena ini bukan perjuangan sendiri, ini adalah perjuangan rame-rame ya. Oke, lanjut dengan Nine of Cups yang terbalik dan Ten of Cups. Yang tidak terbalik nih saya harus baca jadi satu. Jadi gini, memang benar di minggu ketiga ada banyak hal yang hilang dari kalian yang harus kalian lepaskan. Tapi kalian mendapatkan yang lebih baik baliknya gitu. Ada beberapa hal yang dilepaskan tapi kembalinya justru lebih baik. Karena memang itu ya, yang seperti itu yang terjadi. Seperti itulah kerjanya semesta. Kalau kalian masih memegang terus sesuatu yang harusnya kalian lepaskan karena kalian ngerasa sayang nih, nggak bisa nih kalau dilepas nggak bisa sayang gitu ya. Ya udah, kalian akan nguplek-nguplek aja di situ gitu. Tapi kalau kalian lepaskan dan semesta akan mengembalikan apa yang memang seharusnya untuk kalian berlipat
gitu. Lebih banyak dari yang kalian keluarkan. Oke. Lanjut dengan Five of Cups-nya terbalik dan the Empress-nya tidak terbalik. Tadi di minggu kedua ada the Emperor, yang minggu ketiga ada the Empress, tapi dengan Five of Cups yang terbalik. Oke. Ada beban di minggu ketiga, ada beban yang memang sudah kalian bawa dari kemarin-kemarin, dari mungkin bulan-bulan kemarin atau mungkin tahun kemarin masih dibawa sama si Pisces, dan itu belum reveal, belum bisa diuraikan gitu. Beban-beban itu kembali nampak, kembali hadir di minggu ketiga bulan Juli. Tapi pesannya sih nggak usah khawatir, karena bagaimanapun situasinya bukanlah situasi yang jelek atau yang buruk atau yang membuat kalian stres, tapi cuma gini, oh ya memang ini belum selesai ya, dan kalian menyadari itu, Pisces. Jadi kalian ngerasa ya udah memang belum selesai. Jadi kalau itu balik lagi ya memang begini, memang harus kembali lagi gitu, dan ya tentu saja harus diselesaikan ya. So apapun itu. Ada Eight of Wands sih. Ini banyak hal yang masuk ke dalam kehidupan kalian, banyak hal yang harus kalian hadapi dan kalian selesaikan di minggu ketiga. Tapi apakah itu bisa selesai? Iya, sekali lagi ini bukan kerja satu orang, tapi kerjasama kalian dengan orang-orang di sekitar kalian atau orang-orang yang mendukung kalian. Oke. Tapi Pisces, saya mau bilang kalau kalian punya orang-orang yang mendukung kalian, please jangan dibuang, karena in a way kalian pasti akan membutuhkan orang itu, apalagi kalau orang itu memang nggak punya sesuatu yang buruk kepada kalian. Tapi ada sebagian dari Pisces yang punya kecenderungan, ada orang yang care sama kalian, ada orang yang benar-benar memperhatikan kalian, tapi justru kalian membuat sesuatu hal yang membuat orang tersebut mungkin ngerasa, kok Pisces gitu sih, saya salah apa sih sama dia, dia begitu sama saya. Jadi mungkin dia yang mundur dan tidak bersama si Pisces lagi, dan mungkin kalian tidak menyadari hal itu, dan menurut kalian itu baik-baik aja dilakukan, tapi mungkin menyakitkan hati atau apapun itu. Pisces, untuk kalian yang berada di situasi seperti itu, mungkin perlu refleksi diri dulu, ngaca apa yang salah dengan kalian memperlakukan orang lain gitu. Apalagi kalau orang lain itu tidak pernah melakukan hal-hal buruk kepada kalian ya. Saya tidak tahu Pisces yang mana yang lagi nonton, saya yakin tidak semua seperti itu. Tapi untuk kalian yang merasa ada orang yang tadinya care terus tiba-tiba agak menjauh kepada kalian, coba jangan bersikap sebagai korban, tapi pikirkan juga mungkin orang tersebutlah korban kalian gitu ya, korban dalam tanda kutip, bukan korban yang kayak gimana-gimana kok. Oke, ini hanya masalah emosional, ini hanya masalah perasaan, karena dari depan ada the moon, dan ini kartu Eight of Wands-nya juga di bawah the moon. Jadi itu yang terbaca di sini, bahwa sebagian dari kalian Pisces punya orang-orang yang sebenarnya ingin membantu kalian, punya orang-orang yang sebenarnya bagus di dalam kehidupan kalian, akan tetapi kalian tidak melihat itu sebagai satu hal yang bagus, sehingga kalian melakukan sesuatu hal yang mungkin menyinggung perasaan orang tersebut, sehingga orang tersebut jadi menghindar. Padahal sebenarnya di dalam kehidupan kalian terkoneksi dan saling membutuhkan satu sama lain, tapi itu tidak terjadi. Dan ini kembali di minggu ketiga bulan Juli, itu vibe-nya, itu energinya mungkin harus kalian pikirkan lagi, refleksikan ke dalam diri kalian sendiri apa yang sebenarnya terjadi, dan hubungan kalian dengan orang-orang tersebut. Bisa orang-orang tersebut ya. Sorry, saya harus menyampaikan ini pesannya. Oke. Saya hanya messenger ya, saya hanya penyampai pesan. Don't shoot the messenger, jangan marah sama penyampai pesannya. Kalau tidak berkenan, skip aja. Oke. Ada the moon-nya sih sekarang terbalik. So di minggu ketiga ada Six of Pentacles-nya juga terbalik.
The moon-nya terbalik, the Six of Pentacles-nya terbalik. Di minggu ketiga, my dear Pisces, cobalah mengerti bahwa beberapa hal tampaknya memang tidak seperti yang terlihat. Tapi jangan salahkan keadaan dan jangan salahkan orang lain. Seharusnya justru kalian merefleksikan ke dalam diri kalian sendiri apa yang sebenarnya telah kalian lakukan sehingga mengakibatkan ini. Karena ini kayak hukum sebab akibat ya. Ada sebab and then ada akibat. Ada asap karena ada api, something like that ya. Itu yang terlihat di minggu ketiga. Jadi kalian harus merefleksikan apa-apa saja yang pernah kalian lakukan dan berhubungan dengan orang-orang banyak di sekitar kalian. Oke, lanjut dengan minggu keempat di bulan Juli. Thank you. Minggu keempat. Thank you. Wow, ada dua kartu Virgo di sini, The Hermit dan Queen of Pentacles. Oke, anyway. Six of Wands. Six of Wands adalah keberhasilan kalian di minggu keempat untuk mengatasi beberapa hal dan kalian melakukannya dengan baik sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lebih baik. Ada Five of Swords-nya yang terbalik, situasi yang gak mengenakan, situasi yang kemarin gak kelihatan sebenarnya ini mau dibawa kemana, kalian sudah tahu, jadi kalian sudah melakukan hal-hal untuk mengantisipasi ataupun mengatasinya sehingga menjadi baik-baik saja, that's good. Kemudian ada The Hermit tapi terbalik, oke. The Hermit itu kartunya Virgo ya, sebagai pencari kebenaran, sebagai pencari terang gitu ya. Tapi ini terbalik, so ini diharapkan bagi kalian mencari kebenaran dari apa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi dengan cara menganalisa kembali, merefleksikan kembali apa-apa saja yang sebenarnya diambil dari kalian dan kalian ngerasa kok ini diambil dari saya gitu, dan kalian berusaha sebaik-baiknya untuk mengembalikan itu lagi kalau memang itu untuk kalian ya, tapi dengan cara tidak menyalahkan keadaan, justru menganalisa apa saja yang sudah kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Gitu ya, Pisces. Lanjut dengan Queen of Pentacles. Oke, sebagai energi tanah di sini dan juga biasanya Pentacles tentang koin, tentang keuangan. Ini ada sedikit pencerahan, sedikit ya sedikit apa bilangnya, sedikit cahaya, sedikit cahaya. Oke, ada sedikit kabar baik lah ya, pencerahan lah ya, whatever it is. Dalam bidang keuangan, karir, bisnis, apapun itu ya, yang berhubungan dengan keuangan gitu. Ada sedikit yang bisa kalian ambil dan bisa kalian celebrate, mungkin dirayakan karena ada... Saya nggak bilang rezeki nomplok ya, karena bukan seperti itu. Ini adalah segala sesuatu yang udah kalian lakukan sih dari kemarin-kemarin sampai Juli gitu. Dan di akhir Juli ada oke, ya ampun, saya baru menemukan kata-katanya. Ada sedikit titik terang dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Astaga, dari tadi tuh saya nyariin kata-kata itu loh, titik terang, astaga. Udah ada di sini tapi keluarnya beda gitu. Kadang-kadang ya susah memang, saya kadang-kadang susah menyampaikan apa yang ada di sini dan di sini untuk pesannya sebagai viewer saya, karena kata-katanya itu kadang nggak nemu ya, mungkin faktor U ya. Dimaklumin aja ya. Oke. Itu adalah keseluruhan dari bacaan tarot untuk kalian yang berzodiak Pisces di bulan Juli. Untuk yang selanjutnya saya bukakan beberapa oracle card untuk kalian sebagai pesan aja, ambil yang baik-baiknya ya my dear. Dan ini adalah Angel's Prayer.
Yang selanjutnya, I love this angel, so cute. Saya suka nih angel yang ini. Jarang-jarang dia keluar. She's cute. Terus dia punya apa? Di rambutnya tuh ada kayak, bukan mahkota sih, itu sih kayaknya hiasan rambut gitu, tapi lucu aja. Oh, dia namanya Gabriel. Archangel Gabriel. Oke. Ada Pisces yang namanya Gabriel, boleh komen. Saya tahu yang namanya Gabriel, yang satu Libra, yang satu Capricorn. So, pasti nggak nonton inilah ya. Oke. Yang terakhir Oracle, Monology Oracle card. Oke. Speak your truth dari Archangel Gabriel. Thank you Gabriel for helping me to speak with integrity. Nah ini dia nih ya, Pisces yang saya maksudkan dari tadi, yang mungkin pesannya agak muter-muter tadi ya. Pisces, diharapkan kalian bicara tentang sebuah kejujuran. Apa yang emang harus seperti itu, ya seperti itu. Jangan bermain di balik bayangan. I don't know what that mean, tapi kata-kata itu yang harus disampaikan. Jangan bersembunyi di balik bayangan. Oke, segala sesuatunya harus dengan penuh kesadaran dan speaking the truth ya. Yang benar-benar jujur ya. Oke. Bukan jujur kacang hijau atau jujur ayam. Oke, sorry bercanda. Ada yang selanjutnya, take back your power dari Archangel Raziel. Use your God-given power and intention to manifest blessing in your life. Oke, so take back your power. Karena ada beberapa hal yang membuat kalian agak sedikit pusing, agak sedikit stres, tapi it doesn't matter. Take back your power. Oke, yang selanjutnya dari Indriel. You are a light worker. God needs you to shine your divine light and love like an angel upon the earth and all its inhabitants. Kalian itu punya kemampuan untuk menyinari ke seluruh orang atau lingkungan kalian, so be like that. Tapi ya tentu saja harus speak the truth dulu ya, harus jujur dulu untuk bisa menjadi light. Tadi kan ini ini ada the hermit yang terbalik, so ada kemungkinan itu yang memang harus kalian lakukan, mencari kebenaran dulu dan kalian bisa menyinari sebelah menyebelah kalian atau lingkungan kalian. Oke, dan kalian punya kemampuan itu, don't worry. It's time to release negativity sih. It's time to release negativity. Apa saja yang negatif itu yang harus dibuang ya. Untuk mencapai kebenaran itu negativity-nya memang harus dilepaskan. Oke. Kepanjangan ternyata. Mohon maaf ya. Semoga kalian tidak bosan melihat video ini. Oke. Terima kasih sudah selalu hadir di sini. Terima kasih sudah selalu komen juga di bawah. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love, and bye.